That moment ketika seorang Mary Riana bisa menemukan purpose hidupnya, itu prosesnya seperti apa? Apakah itu dikasih gitu ya? Apakah Mary nanya ke Tuhan, Tuhan kan Tuhan yang ciptain saya. Purpose saya di dunia ini sebenarnya buat apa sih? Kayak gitu. How do you find that legit, solid purpose statement? Basically semua hal yang saya sharing kayak tadi, statement, my purpose statement, mimpi dan seterusnya, itu semua nggak datang overnight ya. Bukan berarti kalau gitu, yaudah saya mau cari purpose hidup, terus besok wah langsung ada gitu, langsung mengalir tulisan, enggak. It was actually through a process. Dan prosesnya pada saat itu kan 2008. Sebenarnya prosesnya sekitar 2 tahun lebih lah, sekitar 2 tahun. Jadi dari umur 26. Nah, kalau kalian ingat Mary Riana, ingat 26, biasanya orang ingatnya satu hal, she made her first million at the age of 26. Wow, gitu. Jadi itu trigger awalnya. Ketika saya berhasil mencapai apa yang saya inginkan pada saat itu, kebebasan finansial, wah dikenal orang, dihargai, dapat penghargaan, dihargai oleh Menteri Singapura dan seterusnya gitu. Tapi di situ saya sadar bahwa there is more in life than just achievement. Life is about fulfillment as well gitu, bukan hanya tentang pencapaian. Sorry, boleh itu take it slow, bagus banget. Hidup itu bukan semuanya tentang achievement, tapi tentang fulfillment. Apa bedanya antara achievement sama fulfillment? Kalau achievement itu kan sesuatu hal yang kayak pengakuan, kebanggaan, keberhasilan gitu. And seringkali biasanya itu sesuatu hal yang untuk ditunjukkan keluar gitu. Seakan-akan kan kayak wah kalau dapat penghargaan keren ya gitu kan, dapat apresiasi, divalidasi gitu kan. It's good. Bukan berarti kita nggak boleh punya achievement ya, penting gitu kan, karena kita harus, itu membuat kita terus belajar dan menjadi versi terbaik dari diri kita gitu. Tapi at the same time ada yang jauh lebih deeper dari itu, yaitu fulfillment. Sebenarnya apa sih yang membuat hidup ini berarti gitu? Emangnya hidup kamu pada saat itu ya, saya percaya bahwa hidup saya tuh bukan hanya sekedar bisa makan enak, bisa jalan-jalan, bisa shopping, bisa dapat penghargaan, makan, tidur gitu kan, punya anak gitu. Menurut saya lebih dari itu. Nah, dan disitulah akhirnya saya mulai mencari tahu. Karena di saat kita sedang bingung, when we are like searching for something, and ketika kita merasa restless, karena terus terang pada saat itu cukup ada rasa restless di hati saya ya. Bukan berarti saya gak grateful, I'm very very grateful. Cuma saya ngerasa kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika belum berhasil. Kayaknya hidup tuh ada gitu. Dibandingkan pada saat itu ketika saya sudah berhasil gitu. What is missing? Dan setelah saya proses mencari tahu, dan ternyata di hidup ini ada namanya passion, ada namanya purpose. Kalau jujur saya bilang, ketika saya berhasil mendapatkan $1 juta pertama saya di usia 20 tahun lewat bisnis saya di Singapura, itu saya nggak tahu yang namanya passion. Kalau anak sekarang kan di sini kalian tahu ya, wah, kalau mau hidup bahagia tuh kerja harus pakai passion, ya kan, ikigai harus tahu gini. Pada saat itu enggak, tujuannya cuma satu, saya pengen bisa bayar hutang, saya nggak pengen nyusahin orang tua, itu aja gitu. Kalau saya belum bisa bahagiain mereka, setidaknya saya nggak mau jadi beban mereka. Jadi itu aja udah cukup untuk membuat saya kerja keras gitu kan, mengeluarkan keringat air mata dan akhirnya berhasil. Ya tapi ya I discover gitu bahwa there's more than that. Dan makanya itu proses dimana kalau sebelumnya saya suka baca-baca buku motivasi gitu kan, Unleash the Power Within. Dan ikut kelasnya pun kelas-kelas kayak waktu itu Tony Robbins, Unleash the Power Within. Keluarkan versi terbaik, kekuatan dari kamu gitu. Tapi during that period saya mulai lebih banyak baca buku tentang purpose driven life gitu kan, Alchemist. Jadi buku-buku yang sebenarnya lebih ke our soul and bukan tentang achievement gitu. Ya, dan akhirnya puncaknya adalah akhirnya saya ikut sebuah it's like 7-day sessions in Gold Coast with Tony Robbins as well. Waktu itu dengan Tony Robbins, cuma bedanya kalau yang dulu banget di awal yang saya ceritain di buku Mimpi Juta Dolar itu kan Unleash the Power Within. Nah yang kedua ini beda, is Date with Destiny. Ya, jadi Date with Destiny. Dan yang datang pun berbeda. Karena kalau Unleash the Power Within tuh yang datang kayak 5.000 orang, 10.000 orang, banyak gitu ya. Kalau Date with Destiny itu lebih dikit, ratusan. Tapi yang datang tuh adalah orang-orang yang udah sukses, miliarder, pengusaha, ada artis.
but they are finding meaning in life. Makanya date with destiny. Dan mereka pengen tahu what is my destiny Destiny gitu. gue ini apaan sih? Iya, makanya namanya date with destiny gitu. Dan during di session itu salah satu prosesnya ya dimana akhirnya saya menuliskan mission statement itu gitu. Dan itu saya tulis tahun 2008. Jadi sebenarnya saya tulisnya di Gold Coast dan pada saat itu saya lagi masih hamil berapa bulan ya, kayak mungkin kayak 3 bulan lah. Karena saya masih ingat masih having morning sickness waktu itu. Right. Tapi itu yang awalnya membuat saya menuliskan itu sampai hari ini. Purpose statement itu ya. The purpose statement. Oke, so fast forward. Sekarang ini balik lagi. Yes. Oke, so back to saat ini. Oke, nah jadi dari sejak saya sharing di Daniel itu tahun 2021 sampai hari ini berarti sudah hampir 1,5 tahun lebih ya. Ya. Oke, dan saya merasa ada begitu banyak banget berkat yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup saya, and I think I'm a totally different person gitu ya compared to last time. Dan saya selalu percaya, ini satu hal yang saya percaya dalam hidup ini, bahwa setiap kali kita mendapatkan berkat itu harus kita salurkan atau kita ceritakan supaya itu bisa mengalir dan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain lagi juga. Right. So you have to really share it, karena kalau enggak, apalagi kalau kita diem-diem aja, dan apalagi kalau kita mengklaim, wah ini mah berhasil gara-gara gue gitu, gue yang hebat, wah itu lebih parah lagi gitu. Jadi bagikan air itu jadi mampet, dan kalau mampetnya ke kita kan jadi bahaya banget gitu. Sedangkan kalau kita mengalir dan mengalirkan itu, makanya ya nanti berkatnya akan lebih banyak lagi. Jadi kita menjadi saluran gitu. Jadi ya semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat dan jadi berkat buat semuanya yang nonton di sini secara live maupun yang menonton di YouTube ya. Amin. Amin. Okay. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.